patut untuk bersukacita karena kita memasuki awal tahun yang baru dan kita percaya kasih-Nya tetap sama sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala dan bawa hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan, kalau kami boleh melalui tahun-tahun 2021 yang kemarin Tuhan. Sekarang kami memasuki tahun yang baru, kami percaya kasih setia-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Semuanya
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur kami ada di tahun yang baru, Tuhan masih menyertai kami. Bahkan biarlah Tuhan hari demi hari boleh kami lewati, semua hanya karena perkenanan Tuhan. Karena itu hari ini Bapa, kami akan rindu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Buat kami mengerti Tuhan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur ya, kita masih boleh ada sampai hari ini di tanggal 2 Januari ya 2022. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, kita menjadikan tahun ini menjadi tahun kemenangan. Ya, menang atas apa saudara? Menang atas dosa, menang atas pergumulan, menang atas setiap persoalan, menang atas keuangan, menang atas masa depan, menang atas segala hal. Tetapi tentunya bagaimana kita mencapai kemenangan itu, itulah yang terpenting. Karena ya selalu ada jalan menuju kepada kemenangan. Tetapi yang pasti hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tentunya apa yang akan menuntun kita masuk kepada kemenangan yang Tuhan berikan, karena Tuhan itu menjanjikan bagi kita kehidupan yang berkemenangan. Dia mau supaya kita anak-anaknya juga saudara tidak terpuruk. Dia tidak mau melihat kita ini orang-orang yang terus bermasalah di dalam keuangan, di dalam ya kesehatan, di dalam segala hal. Dan Tuhan mau agar kita ini hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya hari ini saya memberi tema yang menuju kemenangan saudara. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Bagaimana kita menuju kepada kemenangan? Tentunya kita mau belajar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Ya, apa yang mau Tuhan sampaikan dan bagaimana kita bisa menuju kepada janji-janji Tuhan yang mulia, yang besar, yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kita. Yang pertama saudara, mari kita buka bersama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan ya akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Saudara, yang pertama bagaimana kita bisa memasuki tahun kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Yang pertama adalah mari kita bertobat saudara ya. Waduh, baru khotbah pertama ini ya di tahun 2022 sudah bertobat ya. Iya, karena kenapa saudara? Bertobat. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita melihat janji Tuhan. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita memiliki hidup yang berbahagia di dunia ini. Tanpa pertobatan kita tidak mungkin bisa melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Jadi di awal tahun khotbah minggu yang pertama ini, bagaimana hidup kita bisa menuju kemenangan di dalam Tuhan adalah bertobat ya. Ya mungkin ada sebagian orang berkata, Bu Dewi itu kalau khotbah bertobat terus saudara ya. Bukankah kita ini sudah bertobat Bu ya? Pertobatan itu terjadi setiap saat, setiap menit, setiap detik di dalam hidup kita. Jadi ingat saudara, bagaimana kita bisa mencapai kemenangan di dalam Tuhan tahun ini. Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Mari kita memflashback kembali kehidupan kita di tahun 2021. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kita? Ya mungkin bagi kita keuntungan dulu adalah ya kita menghabiskan banyak waktu di tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Mungkin kita dulu menghabiskan banyak waktu di pemancingan ya, bagi sebagian bapak-bapak. Mungkin ada banyak orang yang menghabiskan waktunya bersepeda ya. Ada orang yang mengisi banyak waktunya dengan apa saudara? Bahkan ada yang menghabiskan waktunya dengan merenungkan kepahitan hidupnya. Kenapa ya saudara saya itu begitu? Kenapa ya dia tuh begini? Kenapa saya tuh gak diperhatikan ya sama orang? Kenapa saya tuh gini?
Inilah ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang iba diri, hanya mengasihani diri dan tidak pernah mau bangkit di atas keadaannya. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau kita ingin melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus menganggap apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau di tahun 2021 kita ini memberi banyak waktu tenaga untuk terus mencari uang dan uang. Saya tidak menyalahkan saudara bekerja giat boleh, tetapi jangan uang menjadi prioritas pertama di hidup kita. Ya, taruhlah Tuhan di prioritas yang pertama, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka Tuhanlah yang akan memberkati. Kenapa saudara kita harus menaruh Tuhan pada urutan yang pertama dalam hidup kita? Karena ya apapun yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, ya tidak akan pernah mendambai apapun kalau bukan karena berkat Tuhan. Yang kedua, mungkin ada orang yang bisa kaya saudara karena dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berburu uang dan kekayaan. Tetapi ingat saudara, banyak orang punya kekayaan tapi tidak mendapat karunia untuk menikmatinya. Ya, saya selalu berulang-ulang berkata, saya gak mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang yang diberkati. Beda antara orang kaya dan orang diberkati saudara. Ya, karena itu saudara, ya mari, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Berani gak kita mau berkata, Tuhan aku mau apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang aku mau anggap rugi karena Kristus, ya. Artinya apa? Kristus harus menempati urutan paling pertama dalam hidup kita di tahun ini. Sudah cukup saudara, engkau mencoba dengan berbagai cara, engkau tidak memperolehnya. Tetapi Alkitab berkata bahkan orang yang dikenan Tuhan itu diberkati Tuhan. Bahkan selagi dia tidur pun Tuhan sanggup memberkatinya. Artinya apa saudara? Mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa segala hal di hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali. Ya, di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus, ya. Pertobatan adalah jalan satu-satunya membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Ya, apalagi ada orang-orang yang di tahun 2021 masih menganggap ya keuntungan itu dalam kenajisan, hidup dalam percabulan, ya perselingkuhan, hidup dengan begitu banyak dosa. Saudara, mari kita bertobat saudara, ya. Saya membuka khotbah di awal tahun 2022 ini dengan pertobatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk kita bisa menuju ya kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Ya, dia berkata malahan ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Itu lebih mulia daripada semuanya. Saudara, kenapa Rasul Paulus bisa menganggap semua yang dulu merupakan keuntungan sekarang menjadi kerugian? Karena ternyata dia mulai belajar mengenal Tuhan. Ya, yang kedua, mari kita mulai belajar mengenal Tuhan di hidup ini lebih lagi. Mari kita perdalam dan memberi banyak waktu untuk mengenal Tuhan. Ya, engkau tidak akan mungkin bisa tahu rencana Tuhan atas hidupmu kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Engkau tidak akan mungkin bisa tahu jalan-jalan hidupmu yang sudah Tuhan rancangkan kalau engkau tidak bergaul dan mengetahui mengenal siapa Tuhanmu yang engkau sembah itu. Karena itu saudara, saya mau ya untuk kita di tahun 2022 ini, mari rasa lapar dan haus akan pengenalan Tuhan itu semakin kita miliki dalam hidup kita. Ada satu keingintahuan tentang Tuhan. Ada sebuah kehausan untuk mengerti rencana dan kehendaknya. Ada sebuah rasa lapar dan haus yang begitu dalam hidup kita untuk aku pengen kenal siapa lagi Tuhan. Saya ingat pertama kali dulu saya bertobat saudara, setiap hari yang saya lakukan cuman aku pengen tahu rencana Tuhan atas hidupku. Aku tak ingin belajar dari firman Tuhan. Setiap hari saya baca Alkitab berjam-jam saudara. Untuk apa? Ya, saya mengerti rencana Tuhan. Saya mengenal siapa Tuhan itu. Karena itu ketika saya pun dihantam dengan tekanan yang begitu berat, menghadapi pencobaan yang begitu berat karena nama Yesus, ya saya bisa terus kuat. Kenapa? Karena aku mengenal siapa Tuhanku. Karena aku melihat, yes, dia Tuhan yang ajaib. Yes, dia Tuhan yang sanggup ya untuk membentuk hidupku. Jadi saya sudah tidak
kaget, saya sudah tidak menolak Tuhan ketika saya menghadapi tekanan yang begitu berat, masuk dalam proses yang begitu besar, saudara. Ya, bahkan kehilangan keluarga, kehilangan segala-galanya, tinggalkan rumah. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia akan mengembalikan semua itu, dan saya telah melihat hari-hari ini apa yang dijanjikan Tuhan atas hidup saya mulai tergenapi. Apakah saya menunggu 1-2 hari? Enggak, puluhan tahun. Tapi saya tetap setia karena ya tujuan hidup saya bukan kepada berkat-berkat itu, tetapi kepada penggenapan rencana Tuhan atas hidup saya. Rasul Paulus berkata, semua dianggap rugi, malahan segala sesuatu dianggap sampah, saudara. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Ayo kita mulai rindu mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Ayo saudara, kita lebih rindu lagi. Tuhan, aku ingin mengenal jalan-jalan-Mu, ya, supaya kita boleh memperoleh kemenangan di tahun 2022 ini, saudara. Hanya ketika kita ini mengenal siapa Tuhan kita, maka kita mengenal jalan-jalannya, maka tidak perlu tanya-tanya pendeta, rencana Tuhan buat hidup saya itu apa ya, Bu? Jodoh saya dari Tuhan itu siapa ya, Bu? Waktu engkau mengenal ya Tuhan, waktu engkau mengerti jalan Tuhan lewat firman Tuhan, maka engkau tidak perlu bertanya kepada siapapun. Itu yang saya alami dulu. Ketika saya mulai mengenal Tuhan, mengenal firman, mengenal rencananya, saudara, lewat kebenaran firman-Nya, ya saya punya sebuah keyakinan bahwa yes, satu saat saya akan melihat semua itu tergenapi. Saya tidak perlu tanya siapapun, ya, saya tidak perlu tanya kepada manusia, saya tidak perlu tanya kepada hamba Tuhan saat itu. Saya hanya bertanya kepada firman, belajar mempercayainya, belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan. Sudah cukup banyak waktu yang engkau buang di 2021 untuk kepentinganmu, untuk keinginan-keinginanmu. Ayo saudara, tahun ini kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Hanya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan melihat ya jalan kemenangan itu terbuka di depan kita. Ya, yang pertama tadi bertobat, yang kedua kenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga saudara, dikatakan, saya pengen kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Roma 8 ayat 24, firman Tuhan berkata di sana, Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita, saudara. Ya, mari kita hidup di dalam pengharapan. Ya, milikilah pengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan itu tidak mungkin menerima apa-apa dari Tuhan. Ya, iman bekerja sama dengan pengharapan. Ketika kita punya pengharapan akan melihat hal-hal yang baik di depan kita, maka iman kita tuh bangkit. Dan Tuhan melihat iman yang benar itu, saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Berapa waktu yang lalu saya diizinkan ketemu dengan seorang jemaat Mesbah Doa. Ya, kami makan bersama dan dia mulai share kehidupannya, saudara. Ya, dia bilang, Bu, saya di awal pandemi sudah tidak tahu mau bagaimana, Bu. Sampai ya dia itu ya karena dia dengar ya bahkan anak-anaknya juga terlilit hutang yang begitu besar ya karena mereka bekerja di bagian properti, saudara. Dan kita tahu bersama ketika pandemi itu penjualan properti berhenti, anaknya terlilit hutang, dia pun ya akhirnya ya sudah menghitung uang yang tinggal sisa yang dia punya. Dia bilang, dia sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil aja aku. Aku pengen menyelesaikan semua ini dengan cara mati. Ketika engkau ambil aku, Tuhan, mati, udah selesaikan. Tetapi ya dia akhirnya sadar, dia bilang, kok saya egois sekali ya. Masa saya berpikir saya pengen mati lalu saya meninggalkan anak-anak, menyelesaikan semua hidup sendiri, itu kan tidak mungkin, betapa egoisnya saya. Dan akhirnya dia mulai berdoa, saudara. Ya, dia berserah kepada Tuhan, dan di awal pandemi pun itu dia mulai menemukan Mesbah Doa. Dia berkata setiap malam dia ikut ibadah Mesbah Doa, imannya dibangkitkan. Ketika iman dibangkitkan, lalu pengharapan timbul, saudara. Dia percaya, dia bilang, aku percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk membukakan setiap jalan yang tertutup. Dan akhirnya satu saat tiba-tiba dia
bos yang dulu saudara pernah tempat dia bekerja itu telepon kepada dia dan berkata, ya kamu ngapain sekarang pandemi, kenapa tidak mau bekerja, ayo bekerja lagi ya. Lalu bosnya memberikan dia kepercayaan, lalu dia bekerja saudara. Dan dia bilang ya di tengah pandemi itu dia mulai lagi ya bekerja di bagian properti saudara, di sebuah perusahaan properti yang cukup besar dan punya nama di Indonesia. Lalu dia mulai bekerja saudara, dan apa yang terjadi, dia bilang, Bu, luar biasa, di luar dugaan saya Bu. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dia bisa menghasilkan penjualan saudara dengan omset sebulan itu ratusan miliar. Sebulan ratusan miliar. Dan lewat cara itulah Tuhan mulai ikut turut bekerja menyelesaikan semua persoalan keuangan di dalam keluarganya dan juga anak-anaknya. Ya, satu hal yang saya lihat di sini, saya juga lagi menyuruh dia untuk tulis kesaksian di mesbah doa, karena dia bilang saat awal pandemi itu benar-benar harapannya hancur, benar-benar tidak ada pengharapan lagi, bahkan dia pernah berdoa minta mati supaya semuanya selesai. Ya saudara, bayangkan orang yang tidak punya pengharapan pasti akan berdoa minta mati, dia bilang. Karena Tuhan, kalau saya udah mati, saya udah gak lihat lagi masalah ini. Saya sudah gak repot lagi. Tetapi di situ dia dapat satu kata-kata ya, bahwa betapa egoisnya kamu. Ya, kamu ingin pergi dari dunia ini meninggalkan anak-anakmu, keluargamu dengan segudang masalah mereka. Lalu dia berkata, di awal pandemi itu juga Bu Debbie, saya bersyukur saya menemukan mesbah doa, lalu saya mengikuti ya semua firman-firman yang Ibu sampaikan, dan iman saya bangkit Bu. Dan tiba-tiba bosnya menelpon dia saudara, akhirnya dia mulai bekerja lagi. Dan siapa yang sangka di tengah pandemi, dia berkata, bahkan waktu belum pandemi dia bekerja tidak pernah dapat omset sebesar itu. Tapi ketika di tengah pandemi, saya mau kasih tahu, artinya bukan keadaanmu ya yang akan membatasi berkat Tuhan atas hidupmu, bukan pandemi di sekeliling kita, bukan soal kelaparan di sekeliling kita. Kita sudah melihat contoh-contoh di Alkitab bagaimana Ishak di tengah masa kelaparan, kekeringan yang begitu hebat, Tuhan suruh dia menabur. Di tengah kekeringan Tuhan bilang tabur. Itu adalah sebuah tindakan iman yang bertentangan dengan logika manusia. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Karena masih ada pengharapan, dan pengharapan itulah yang akan menghidupkan setiap tindakan kita saudara. Dan akhirnya dia melihat, dia bilang, Bu, saya belum pernah bekerja dulu ketika belum pandemi, gak pernah seperti ini dengan omset ratusan miliar setiap bulan. Ya, jadi saudara, apa yang kita lihat di sini ya, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah melihat keadaan di sekeliling kita, mau kelaparan, mau kekeringan. Ketika memang Tuhan mau memberkati kita, maka itu akan terjadi. Karena itu saudara ya, tetaplah hidup dalam pengharapan. Tetaplah berharap akan ada sesuatu yang lebih baik atas rumah tanggamu. Tetaplah berharap di tahun 2022 akan ada sesuatu yang lebih baik dengan nasibmu. Ya, karena nasib itu selalu bisa dirubah ketika kita mau melibatkan Tuhan. Tetaplah berharap bahwa di tahun 2022 engkau akan melihat sesuatu yang baik dalam kesehatanmu. Ya, mari bangkitkan iman. Dan iman itulah yang akan turut bekerja bersama-sama dengan pengharapan yang ada dalam kita. Ayat ini berkata, ya sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mungkin engkau belum melihat hari ini, tapi ketika engkau hidupi pengharapanmu itu, satu saat pengharapan itu akan datang. Ya, pengharapan itu akan terjadi di hidupmu. Saya melihat sekarang semua pengharapan-pengharapan yang saya taruh kepada Tuhan, hari-hari ini mulai Tuhan genapi satu persatu. Ya, saudara jangan hanya bilang enak ya Bu Debbie. Saudara juga harus ya melihat bagaimana proses saya yang dulu bersama dengan Tuhan. Tapi saya tetap setia berpegang pada pengharapan. Karena aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Januari 2022. Dan hari ini kita ada perjamuan kudus. Karena itu saudara,
Ya, kita mau merenungkan firman ini dan saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bagi saudara, saudara bisa ambil teh atau kalau nggak ada teh pun air putih, ya roti apa aja yang ada di sekeliling saudara. Kalau saya nggak ada roti bu, kerupuk juga apa aja, biskuit apa aja saudara ya. Jadi karena itu ya biarlah kita mau tetap ya percaya bahwa perjamuan kudus di awal tahun adalah sebuah langkah. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Kristus sudah menebus kita. Mari kita persiapkan diri kita. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah dibentangkan bagi setiap kami hari ini. Untuk bisa mencapai kemenangan itu kami harus sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Meninggalkan semua yang merupakan keuntungan terlebih dosa Tuhan yang pernah kami lakukan di tahun-tahun yang lalu, supaya kami boleh melihat pembelaan Tuhan, sebab tanpa pertobatan tidak akan pernah ada penggenapan janji Tuhan. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita melihat semua yang baik dari Tuhan. Dosa menjadi penghalang segala kebaikan atas hidup kita. Kami mau buang semua itu Tuhan. Kami mau belajar mengenal Tuhan dengan benar di tahun ini. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu biar menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Ketika kami mengenal Tuhan, kami mengenal jalan-jalannya, kami mengenal rencananya, maka kami akan sampai kepada tujuan yang Tuhan buat atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan yang ketiga, kami bersyukur kami diberi pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami belum melihat, tapi kami mau terus hidupi pengharapan itu dengan iman. Terima kasih Bapa, bahkan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk ikut perjamuan kudus. Kami tahu ini adalah satu sakramen, hal yang sakral dari Tuhan, mengingat pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kami. Karena itu mari persiapkan diri saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Katakan Yesus yang memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Engkau yang memberikan, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, baik yang ada dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan kami, sucikan dan kuduskan Bapa.
Ampuni kalau ada pikiran-pikiran tidak berkenan. Ampuni kalau ada sikap hati yang tidak berkenan. Iri hati, sakit hati, kebencian, kedengkian, kami buang itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa, kenajisan, percabulan, persinahan, segala hal yang tidak berkenan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan, segala sakit, penyakit, kutuk, bahkan apapun akan disembuhkan lewat perjamuan darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan diri saudara. Mari saudara ambil roti di tangan kananmu saudara. Angkat tinggi roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah tubuh Kristus yang terpecah, yang tercabik akibat dosa dan pelanggaran kita. Dia yang mulia dijadikan hina karena dosa dan pelanggaran kita. Biar di tahun ini Tuhan, kami mau lebih lagi belajar menghormati akan pengorbanan Kristus. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami, yang tercabik akibat dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita saudara. Bukankah roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus yang tercabik untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kita? Mari kita katakan amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tanganmu itu adalah darah Kristus yang tertumpah bagi dosa pelanggaran, bagi kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kita, bagi sakit penyakit kita. Darah yang kudus itu tercurah membasuh setiap hidup kita, membasuh setiap penyakit kita dan membawa kesembuhan. Katakan terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah, darah perjanjian baru yang Mama teraikan kami, mendamaikan kami dengan diri-Mu sendiri. Dengan iman kami terima Tuhan darah perjanjian baru ini. Bukankah cawan yang ada di tanganmu itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, amin, amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat darah yang tercurah, buat tubuh yang tercabik. Terima kasih buat pengorbanan yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau selamatkan kami. Terima kasih. Perjamuan kudus membawa kesembuhan bagi kami. Bahkan di tahun yang baru ini, hidup kami termaterai oleh darah dan tubuh Kristus. Kami percaya kami akan menjalani tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang terus bergumul dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan sakit penyakit, dengan dosa-dosa yang mengikat. Pada hari ini kami berdoa, kami dibebaskan dalam nama Yesus, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi penolong. Bahkan bangsa dan negara kami Indonesia juga kami serahkan tahun ini. Bangsa ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI, Polri, kabinet yang ada. Berkati juga bangsa-bangsa Tuhan, semua mereka yang ada di bangsa-bangsa yang terus setia mencari Tuhan, mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan, meninggalkan setiap dosa-dosa. Engkau tolong kami Bapa, kami membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Di tahun yang baru ini, di tahun 2022, kami percaya kami akan memasuki tahun ini dengan berkat kemenangan yang dari Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memberi kemenangan atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan Immanuel.